Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Kamile dari kelas MPIA 1. Saya akan memaparkan filsafat manusia. Dalam Al-Quran, menurut perspektif filsafat manusia, menurut para ahli. Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Sedangkan menurut Paula dan Janet Wicca, manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dan situasi, mengembang tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu, serta turut menyusun pola berhubungan dengan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. Sejumlah yang diungkap Al-Quran yang menunjuk kepada manusia yaitu Basar, Insan, dan Bani Adam. Pertama, pengertian Al-Basar. Kata Al-Basar terdiri dari huruf Ba, Shin, dan Ro. Secara bahasa berarti fisik manusia. Menurut Al-Raqib, Al-Istihani, Basar berarti nampak jelas kulitnya. Dalam kitab Nujam, Muqais Al-Luka menjelaskan bahwa semua kata yang huruf asalnya terdiri dari huruf Ba, Shin, dan Ro berarti sesuatu yang nampak jelas dan biasanya cantik dan indah. Menurut Ibnu Manzur, kata al-basar dipakai untuk menyebut manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, begitu juga tunggal maupun jamak. Kedua, pengertian Bani Adam. Bani Adam secara bahasa, Bani adalah bentuk jamak dari kata Ibnun yang berarti anak. Bentuk dasarnya adalah Banun atau Banin, tapi karena berada pada posisi mudaf diterangkap, maka huruf waw dan nun pada kata banun tersebut harus dihilangkan, sehingga menjadi kata bani. Bani Adam adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menghuni bumi. Fungsi manusia. Manusia berfungsi. Di samping sebagai khalifah juga berfungsi untuk mengabdi kepada penciptanya. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Lebih lanjut, sebagai insan yang berkenaan dengan dimensi kemasyarakatan dan keilmuan manusia. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Surah At-Tin ayat 4. Menurut menjadi mulia. Manusia menjadi mulia karena dapat membuat peralatan. Surah Al-Isra ayat 70. Manusia diciptakan dengan tegak lurus. Surah Al-Baqarah ayat 4. Manusia diciptakan mempunyai tabiat dalam keadaan tergesa-gesa. Al-Anbiya ayat 37. Sifat manusia suka berkeluh kesah. Surah Al-Ma'arij ayat 19. Tugas manusia yaitu sebagai khalifah dan hamba Allah, siap untuk mengabdi, maka tugas yang terpampang di bumi begitu banyak yang harus dilaksanakan. Kita mencari dan menunjukkan pengetahuan, mencari dan menemukan ilmu pengetahuan adalah suatu tugas mulia dari manusia. Sebab ayat yang pertama turun telah memberi isyarat yang kuat bahwa manusia ditugaskan untuk menuntut ilmu, pengetahuan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 3-4. Kedua, memakmurkan bumi. Tugas manusia lebih lanjut ialah memakmurkan bumi dengan jalan mengolahnya. Di samping diperlukan pengetahuan untuk menciptakan alat, juga diperlukan sumber daya manusia yang kuat. Tiga, memikul amanah. Manusia diberi amanah
dan menerima amanah itu sebagai pertanggungjawaban sebagai mukallaf. Amanah dari kata amina yang artinya dan dipercaya. Hakikat manusia dalam Al-Quran itu Al-Quran mengemukakan bahwa Allah menciptakan dengan ungkapan kata khalaqa, ialah memberikan sesuatu proporsi pada sesuatu atau membuatnya memiliki proporsi atau jumlah tertentu. Dalam memahami makna tersebut, manusia diciptakan dalam berbagai komponen-komponen dari tanah sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Penciptaan Nabi Adam, penciptaan secara umum, kemudian kejadian Hawa. Adam diterangkan oleh Al-Quran dengan persis kejadiannya, yaitu berasal dari tanah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran Surah Ahud ayat 61, lalu diproses dari tanah yang subur. Quran Surah An-Najm ayat 32. Selanjutnya dari tanah gemuk yang dapat dilihat dalam Al-Quran dalam surah ayat 7-30. Ayat 7, 20, 11, dan 40. Ayat 11 dan 67. Lempung atau lumpur atau tin dalam bahasa Arab bergunakan dalam beberapa ayat untuk mendefinisikan komponen-komponen berbentuk manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7 dan dalam Quran Surah As-Saff ayat 11. Manusia dimodel untuk diciptakan dibentuk dalam suatu cetakan khusus seperti yang dinyatakan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Selanjutnya manusia dibentuk dari salsal. Al-Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa salsal adalah tanah yang apabila diketuk akan terdengar bersuara. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Menhamin oleh banyak pakar diterjemahkan dengan tanah yang tercampur air lagi berbau. Begitu pula Hasan Bandung menerjemahkan dengan tanah hitam yang merubah bau. Deskripsi umum tentang penciptaan manusia terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 6, sedang ayat-ayat lain membicarakan tentang proses penciptaan manusia yang merupakan penjabarannya. Penciptaan manusia yang dinyatakan oleh Al-Quran berasal dari saripati yang kemudian menjadi sperma pada manusia. Kata nutfah dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar 200 juta mani manusia. Sedang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja. Kata alaka terambil dari kata alaka, sesuatu yang membeku, tergantung atau berdempet. Dahulu, kata alaka diterjemahkan dengan segumpal daging. Akan tetapi, sekarang ini tidak lagi dipahami demikian. Menurut hasil penelitian embriologi ialah sesuatu yang bergantung di dalam rahim, di dinding rahim. Dengan demikian, kejadian manusia berasal dari saripati tanah, kemudian dijadikan dari saripati tanah itu nutfah yang disimpan dalam tempat yang sangat kokoh, lalu diciptakan alaka itu Dako yang merupakan sekerat daging yang menempel, selanjutnya dibungkus tulang belulang itu dengan daging, kemudian bukan jadilah manusia.
Dan Al-Quran tidak secara tegas menyebut nama Hawa yang menjadi istri Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi ulama menyebutkan setelah memperhatikan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, ayat 1. Menurut hadis Nabi bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang bengkok jika mau diluruskan pasti akan patah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Hawa diciptakan sama dengan Nabi Adam alaihissalam yaitu dari tanah. Bagaimanapun juga dilihat dari penciptaan sulit untuk diterima bahwa istri Adam yakni Hawa dari tulang rusuk yang bengkok karena akan memberi kesan bahwa wanita rendah martabatnya, padahal dari segi aspek fisik sama saja dengan laki-laki. Kesimpulannya, teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup yang bervolusi, bertentangan dengan prinsip Al-Quran, hakikat manusia berasal dari tanah. Akan tetapi, Al-Quran menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu ada 4 macam bentuknya, yaitu Adam, Hawa, Isa, dan manusia umumnya. Kedudukan manusia di bumi adalah sebagai khalifah Allah yang secara khusus diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Selain itu, manusia dengan segala kodrat dan sifat yang dimiliki berpotensi melakukan kejahatan, dan di lain sisi berpotensi melakukan kebaikan-kebaikan. Referensi PH Sampo 2010 Munca dalam Al-Quran. Sudah Kak? Terima kasih.